sudah hadir, itu sudah hampir lengkap Pak. Hanya saja mungkin kita masih menunggu yang dari Kementerian Kemenko PMK, kemudian Kementerian Sosial, eh, mereka mau join secara daring. Nah, kita masih menunggu, tapi sambil menunggu kita sudah mulai. Nah, izin Pak, ini kemarin kita sudah di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sampai di pasal 17, dan tadi sudah kami buka terlebih dahulu dan kami sudah menanyakan kepada peserta rapat, apakah ada masukan dari pembahasan yang di minggu lalu sampai pasal 17, dan ini nampaknya tidak ada sehingga kita mulai langsung masuk ke pembahasan draftnya Pak, gitu ya. Nah, izin ini sudah hadir juga Bu Winda dari Kementerian Sosial di link Zoom. Kita mulai pembahasannya Pak ya, izin. Baik Ibu Bapak, kita mulai saja pembahasannya. Untuk memperlancar pembahasan mungkin Mas Berman boleh izin memandu ya. Dipersilakan Mas Berman. Baik, izin Bapak Ibu yang ada di eh, daring maupun luring untuk melanjutkan pembahasan terakhir ya. Terakhir di pasal 19 terkait dengan STR. Selanjutnya di pasal 20 ayat 1, penerbitan STR psikolog umum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. A. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikolog mengajukan usul penerbitan STR psikolog umum kepada induk organisasi profesi paling lambat 7 hari setelah sertifikat profesi diterbitkan. B. Induk organisasi profesi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usul penerbitan STR psikolog umum yang diajukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikolog. Dan C. Induk organisasi profesi menerbitkan STR psikolog umum berdasarkan hasil verifikasi dan validasi paling lambat 3 hari kerja setelah pengajuan usul penerbitan STR psikolog umum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikolog diterima. Ayat 2, penerbitan STR psikolog spesialis garing STR psikolog subspesialis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. A. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikolog mengajukan usul penerbitan STR psikolog spesialis garing STR psikolog subspesialis kepada induk organisasi profesi paling lambat 7 hari kerja setelah sertifikat profesi diterbitkan. B. Induk organisasi profesi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usul penerbitan STR psikolog spesialis garing STR psikolog subspesialis yang diajukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikolog dengan melibatkan asosiasi profesi psikolog bidang keilmuan atau rumpun layanan sesuai dengan bidang spesialisasi atau subspesialisasinya. Dan C. Induk organisasi profesi menerbitkan STR psikolog spesialis garing STR psikolog subspesialis berdasarkan hasil verifikasi. Baik Bapak Ibu, untuk pasal 20 terkait mekanisme penerbitan STR psikolog umum, psikolog STR psikolog spesialis garing STR psikolog subspesialis. Apakah ada masukan Bapak Ibu yang di luring maupun di daring? Kami persilakan. Izin Mas Firman. Baik Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Mungkin tadi belum tertulis di sini ya 7 hari kalender ya di pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 yang huruf A, Pak. Oh ya, 7 hari kerja gitu ya Pak ya. Ya Ah, kerja atau kalender ya, kalender makanya kalender atau kalender ya. kerja. Baik.
Kemudian ini Pak, untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikolog atau profesi psikologi ya? Ada yang psikolog, ada yang psikologi soalnya. Di ayat 2 huruf B itu profesi psikologi, sementara di yang lainnya profesi psikolog. Oh, ini ya Pak ya. Psikolog Pak. Nah ini kan di bawahnya malah ya psikolog, yang lainnya kan psikologi soalnya. Iya, Ada yang psikologi tadi, yang 2B tadi. baik Nah, Pak. Ini kemarin konfirmasi dari HIMSI gitu ya Pak ya. Ini 7 hari kerja ini Pak. Dan juga kerja. 3 hari kerja di sini. Berarti mungkin kurang ditambahi Iya, kata kerjanya. tambahkan kerja. Sama yang perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi psikologi atau psikolog ya? Psikolog ya berarti ya berarti. Kemudian di ayat 2B juga itu keilmuan ya Pak, bukan kelimuan. 2B ke Bidang keilmuan. kelimuan ya Pak ya. Di beberapa tuh tulisannya keilmuan semua di beberapa pasal. Oke, nanti kita perbaiki Pak. Kemudian untuk yang spesialis, subspesialis sama yang umum sepertinya sama dengan pasal-pasal lain Pak. Di eh, ketentuan umum kan ada, sehingga huruf besar Pak kalau nggak salah. Baik, terima kasih masukannya Pak Iwan. Bapak Ibu yang lain, apakah ada masukan Bapak Ibu? Izin Mas Berman, Silakan Mas, Mas Bayu. izin Mas. Kan ini kan pasal 20 ayat satunya terkait psikolog umum, kemudian pasal 20 ayat 2-nya terkait psikolog subspesialis dan spesialis ya Mas. Nah, ketika di ayat 2 huruf A itu kan sama ya Mas dengan ayat 1 huruf A. Apakah sebenarnya pengaturan bahwa psikolog spesialis dan atau subspesialis ini perlu mendapatkan STR dulu, STR psikolog umum terlebih dahulu gitu dalam pengaturan pasal 20 ini? Terima kasih Mas. Pak Bayu maksudnya apakah spesialis harus melalui umum gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi perlu syarat STR psikolog umum dulu tidak di ayat 2A ini. Nanti pelafalannya nanti mungkin dirumuskan ya Pak. Tapi secara substansi sebenarnya ayat 2A ini memerlukan STR psikolog umum dulu tidak gitu. Karena kan leveling ya Mas ya. Terima kasih. Baik, ada masukan lain dari kementerian yang lain? Izin Pak Direktur, izin Mas Ulu, Pak, ada pertanyaan dari Setnek ini, apakah untuk penerbitan ini yang spesialis atau subspesialis khususnya, apakah perlu ditambahkan karena memang dari psikolog umum dulu ya Pak ya, gitu. Jadi mekanisme ini apakah perlu masuk di dalam tahapan penerbitan STR spesialis atau memang nanti di persyaratan untuk penerbitan ya? Tadi masukan dari Mas Bayu. Untuk yang ayat 2, kalau untuk STR psikolog umum untuk pertama kali. Kalau untuk penerbit yang ayat 2 ini merupakan tahapan penerbitan STR
psikolog spesialis atau subspesialis. Jadi memang setelah lulus dari pendidikan profesi spesialis gitu ya Bapak Ibu, ini mekanisme penerbitannya seperti ini. Izin bertanya Mas Berman. Silakan Pak Iwan. Berarti ketika mau masuk spesialis atau subspesialis pendidikan profesi psikolog tadi, dia harus punya STR umum dulu ya Pak? Iya Pak, harus ada STR psikolog umum. Ini pengaturannya di sini atau pengaturannya di pendidikan psikologi ya? Maksudnya untuk yang mana Pak? Yang tadi, Yang ayat 2? ini kan tadi Mas Bayu kan menanyakan ya, kan harus Ya, ada bridging ya ketika STR spesialis sama subspesialis ini kan tadi harus ada umum dulu ya. iya. Karena memang Pengaturannya nanti seperti apa gitu kan tadi, ya, apakah itu diatur di sini atau diatur di pendidikannya gitu. Ini kalau saya melihat di pasal 2 ini kan, di ayat 2 ini kan berarti kalau eh, sudah lulus, spesialis sama subspesialis pendidik, otomatis sudah eh, betul, punya umum dulu dan itu betul Pak, pada saat betul, dia akan menjalani pendidikan kan berarti ya sebagai betul Pak. syarat Jadi, ya. setelah punya psikolog umum, dia mau lanjut ke spesialis itu Pak ya. Nah itu kan setelah selesai pendidikannya, mau keluar STR-nya, ya ini yang ayat 2 ini Pak. Jadi Iya, perguruan tinggi penyelenggaranya itu mengajukan usul kepada HIMSI gitu ya, 7 hari setelah sertifikat profesinya diterbitkan gitu ya. Nah, IMSI ini melakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu paling lambat 3 hari, paling lambat ya, paling lambat 3 hari mengeluarkan HIMSI mengeluarkan menerbitkan STR gitu ya. Makanya ini diskusi Bapak Ibu semua, apakah perlu urutan untuk STR psikolog umum ini perlu masuk lagi ya? Kalau di ayat 2 ini kan posisinya setelah yang bersangkutan ini menyelesaikan pendidikan profesi subspesialis atau subspesialis, Bapak Ibu. Izin Mas Berman. Mas, Silakan mungkin Mas Bayu. perlu diizin Mas. Mungkin perlu di split ya Mas, di mana pengaturan leveling STR umum, kemudian STR spesialis dan subspesialis. Maksudnya ketika psikolog spesialis itu sudah memiliki STR, ingin mengurus STR spesialis, maka harus terkait dengan memiliki STR umum. Izin Mas. Ya, mungkin kalau kita lihat di pasal 15 Mas Berman ya. Pasal 15 tapi yang undang-undang maaf. Ini kan terkait dengan registrasi dan izin. Nah, kalau di pasal 15 ayat 3 itu STR diberikan kepada lulusan pendidikan profesi, program spesialis dan atau program subspesialis begitu ya. Tapi memang kalau yang tadi tanyakan Mas Bayu itu nggak ada seperti tahapannya gitu ya, nggak ada seperti stagingnya gitu ya. Kalau di undang-undang nggak secara eksplisit menyebutkan. izin Mas Berman. Silakan Pak Iwan. Berarti peserta pendidikan profesi spesialis dan subspesialis psikologi itu artinya dia yang spesialis dulu ya, berarti dia harus punya STR umum dulu ya untuk bisa masuk ke dalam pendidikan spesialis. Atau bisa juga dari yang lain gitu, atau harus dari yang psikolog umum dulu. Kalau untuk pendidikan
Kalau untuk lanjut ke pendidikan spesialis, Pak Iwan izin, Ya. syaratnya bukan punya STR yang profesi umum, Pak, tetapi dia harus punya ijazah profesi. Nah, ini kan kita kan baru mau meraba nih, baru mau merumuskan ya Pak Iwan dan Mas Ya. Bayu. Untuk yang perolehan STR ini, apakah skemanya mau kita buat bahwa dia harus punya STR dulu yang umum, baru dia bisa punya STR yang spesialis atau tidak, kan gitu ya? Sebenarnya sih kalau lihat dari logiknya harusnya dia psikolog dulu ya Pak. Baru kemudian dia bisa menjadi psikolog spesialis. Hanya saja memang apakah dia eh, harus aktif terdaftar dulu, STR-nya harus hidup dulu, baru kemudian dia bisa memperoleh STR yang spesialis atau tidak, kan gitu ya Pak Iwan ya pertanyaannya ya. Betul Pak, arahnya di situ. Nah ini mungkin butuh masukan juga dari Ibu Bapak dan sepakat juga gitu ya. Apakah ini nanti tahapan yang harus dilalui oleh mereka? Silakan. Iya, mohon izin. Saya dengan Agung dari Kemnaker. Kalau kita melihat tadi ya jenis apa namanya STR yang sudah kita membedakan ya antara apa namanya psikolog umum, spesialis maupun subspesialis itu kan tidak lepas dari lulusan program pendidikan profesi yang ada di dalam pasal 8 kalau kita melihat. Coba dilihat dalam pasal 8 ya. Undang-undang. Nah, ini kan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. Program profesi adalah merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan profesi program sarjana. Program spesialis merupakan program lanjutan dari program profesi. Kan begitu. Yang ayat 4-nya program subspesialis merupakan program lanjutan dari program spesialis. Nah, semuanya itu kan ada pendidikan profesi itu. Baik dan nanti profesi maupun dia spesialis maupun subspesialis pendidikannya. Mungkin di dalam rumusan RPP itu tadi kita menyebutkan kalau di sini kan masih umum ya bagi coba bisa lihat Mas yang pendidikan profesi yang RPP di pasal 20 tadi ya. Pasal 20-nya yang ayat 1 dulu. Ini kan untuk psikolog umum, ya dia menyebutkan bahwa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi, psikolog mengajukan usulan. Nah ini kan kita seharusnya menyebutkan tadi ya, pendidikan profesi apa, program tadi kita sesuaikan program profesi. Nanti kalau untuk spesialis ya pendidikan profesi program spesialis gitu loh. Jadi tahapannya itu sebenarnya kalau untuk umum dia harus menyelesaikan pendidikan profesi program profesi kan begitu. Kalau nanti yang STR untuk psikolog spesialis ya dia baru menyelesaikan program pendidikan untuk spesialisnya. Mungkin itu seperti itu Mas. Iya Pak Agung, kalau untuk yang pendidikannya sebenarnya kita clear ya, karena di Undang-Undang Dikti juga sudah ngatur nih. Nah, cek yang saya tangkap dari Pak Iwan dan Pak Bayu itu, dia harus STR dia yang di umum itu, di profesi umum itu, di profesi psikolog umum itu, dia harus hidup dulu gak? Atau enggak gitu. Nah, mungkin izin Bu, sebelum ke Ibu sebentar Ibu izin. Mungkin kita boleh tanya juga nih best practice. Karena kan yang sekarang udah jalan itu kan benar-benar udah jalan dengan mature itu kan dari kedokteran ya. Mungkin kita boleh minta pendapat teman-teman dari Kemenkes juga kalau kedokteran itu seperti apa gitu. Karena setahu saya kalau kedokteran tuh STR cuma ada satu kali aja ya STR ya. Dia dokter STR gitu kan. Mau dia spesialis apa ya STR-nya STR dokter kan gitu ya. Nah, cuman kalau di undang-undang ini kan agak unik ya. STR-nya itu dibedakan. Jadi nggak cuma dari yang awal dia jadi profesi psikolog.
tapi dia juga di spesialis, subspesialis juga ada STR-nya, ada SCLP-nya gitu. Nah ini mungkin kalau di kedokteran itu STR dan SIP-nya itu seperti apa kira-kira pengaturannya Ibu Bapak ya? Mungkin kita tanya dulu ke teman-teman Kemenkes, nanti izin Bu kita masuk lagi ke Ibu. Silakan mungkin. Tes. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari Kemenkes, ini ada juga nanti Bu Endang dari Biro Hukum, kami dari Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Baik, memang untuk surat tanda registrasi atau STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, itu sudah disebutkan memang diterbitkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan STR ini sebagai syarat untuk terbitnya SIP. Namun SIP ini diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Jadi kalau ditanyakan tadi STR-nya nanti pemberiannya seperti apa? STR ini diterbitkan kalau sudah terpenuhnya syarat dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Syaratnya sekurang-kurangnya 2. Kemudian dia diterbitkan misalnya tadi Bapak moderator atau yang memandu acara ini bertanya bagaimana untuk yang dokter ya, dokter itu kan tenaga medis. Jadi kalau kita lihat ketika dokter itu dinyatakan lulus dari Fakultas Kedokteran ya, dia kan punya ijazah atau sertifikat profesi, dan yang kedua dia punya sertifikat kompetensi. Jadi berdasarkan itu dia daftar ke Konsil Kedokteran, Konsil Kesehatan Indonesia ya, dan nanti akan diterbitkan STR-nya jika terpenuhi syarat itu. Kemudian ya, oh. Ada. Itu yang mau saya terangkan sebenarnya. Jadi kalau dokter ya, kita lulus dokter, ketika lulus kita ngurus STR. Tapi STR pertama dia dokter itu nanti bukan STR definitif ya. Tapi STR untuk dia ikut internship namanya. Ya ikut internship. Jadi nanti punya STR internship, dia diterbitkan SIP internship. Karena internship itu wajib bagi dokter gitu ya. Nah setelah selesai internship, dia mengajukan kembali pembaruan STR-nya ke konsil, nanti baru dapat STR definitif sebagai dokter. Sebagai dokter, ya. Kalau yang tadi dokter intensif, sekarang sebagai dokter. Nah, kemudian kalau suatu saat dia ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi dokter spesialis misalnya, nah dia kan ikut pendidikan, dia bisa daftar di Fakultas Kedokteran atau di RSPPU. Nah, ketika dia diterima di Fakultas Kedokteran sebagai peserta pendidikan dokter spesialis, dia mengurus namanya STR PPDS. STR Program Pendidikan Dokter Spesialis. Jadi ini kualifikasinya karena dokter dan belum spesialis. Dia dokter dan belum spesialis gitu. Nah, selama pendidikan itu kalau dia sudah melewati tahap demi tahap dan selesai, dia punya ijazah atau sertifikat profesi dokter spesialis dan punya sertifikat kompetensi dokter spesialis, dia mengajukan ke konsil untuk mendapatkan STR dokter spesialis. Berdasarkan itu dia mengusulkan untuk mendapatkan SIP spesialis. Kalau suatu saat lagi dia meningkatkan kualifikasi lagi ya, karena
dokter kan yang 9 ya, bisa sampai 9. Dia mengikuti program fellowship misalnya. Fellowship ini kan bukan pendidikan formal ya. Dia kayak dia nanti mendapatkan STR peserta program fellowship. Dan nanti diterbitkan SIP, bukan STR program fellowship. Dia nanti akan dia mendaftar fellowship misalnya, STR-nya tetap masih spesialis, tapi mendapatkan SIP peserta program fellowship. Kemudian nanti sampai, itu kan antara 8 dan 9 ya, KKNI-nya. Kemudian dia meningkatkan lagi menjadi dokter subspesialis. Ini dia STR-nya tetap STR dokter spesialis ya, tapi dia nanti mendapatkan SIP sebagai peserta pendidikan dokter subspesialis. Kalau lulus menjadi subspesialis, dia akan ke konsil lagi untuk mendapatkan STR, namanya STR KT ya, dengan kompetensi tambahan ya, dengan kualifikasi Baik, Pak. tambahan. Nah, Nanti baru. Pertanyaannya Pak, izin mendalami untuk bisa dapat STR spesialis, SIP spesialis, apakah STR yang dokter dan SIP yang dokter itu harus aktif dulu Pak? Maksudnya dia harus punya dan aktif gitu? Atau dia bisa nggak punya, terus kemudian dapat STR dan SIP spesialis Pak? Dia anak tangga Pak. Jadi kalau mau 8, 7 dia harus punya dulu. Berarti harus punya dulu ya Pak? Oke. Mas, izin mau menambahkan diskusi. Kalau untuk profesi tenaga medis ya Pak ya, apakah STR itu otomatis dapat setelah lulus pendidikannya Pak ya? Kalau di psikolog kan ketika lulus pendidikan profesi, dia otomatis dapat sertifikat profesi, dapat STR, dapat SILP untuk pertama kalinya. Tapi Mas Berman izin, saya potong ya. Ya. Tapi kalau itu kayak kita nggak perlu diskusi ya, karena di undang-undang kan sudah diatur ya. Sudah ada. Langsung diatur ya. Betul. Artinya itu bisa beda sama medis. Betul. Yang perlu kita tanya sebenarnya, kalau di dokter dan nakes itu perlu gak STR yang di bawahnya dulu untuk dapat STR yang berikutnya kan gitu ya. Ya. Dia perlu masih aktif apa enggak. Tapi kalau langsung dapat apa enggak, saya pikir kita nggak perlu diskusin karena udah ada di undang-undang. Kalau STR itu berlaku seumur hidup Mas. Jadi setelah dia dapat psikolog umum. Iya, artinya ya. kalau misalnya STR psikolog umumnya dicabut atau kemudian dia kena sanksi, berarti kan kalau kita pakai mekanisme seperti yang tenaga medis, maka dia nggak akan mungkin punya STR yang spesialis. Kan gitu. Itu sebenarnya pokok pertanyaan Pak Iwan sama Mas Bayu. Betul Pak Ulu, itu. Karena kan di ketentuan berikutnya ada pencabutan. Silakan Pak Iwan izin. Betul Pak, karena yang di pasal-pasal berikutnya kan ada pencabutan STR itu tadi. Nah, ketika nanti dicabut itu bagaimana gitu? Apakah dia bisa melanjutkan ke spesialis atau tidak gitu? Nah, pengaturannya apakah di sini atau yang di pendidikan psikologi? Kayaknya substansi materinya sih masuk di sini Pak Iwan ya. Nah, cuman kita sepakati saja Ibu Bapak, apakah kita mau pakai mekanisme seperti yang dokter dan tenaga kesehatan. Kalau saya pribadi sih mungkin itu jauh lebih baik ya. Jadi memastikan bahwa ya profesi ini juga dia terbit STR-nya itu sesuai jenjangnya begitu. Mungkin Pak Direktur ada tanggapan Pak izin? Ya. Yang menyimak tadi yang sudah dibahas kelihatannya memang secara umum kan bertahap ya, tidak langsung tiba-tiba dia dapat sesuatu yang lebih tinggi padahal yang di bawahnya dia tidak punya gitu. Nah, ini kan dari sisi kelayakan tentunya seperti itu. Jadi menurut saya sih ya kita bisa sesuaikan saja dengan tahapan tadi. Jadi kalau ditanya apakah yang spesialis harus punya yang harus punya ya. Kalau tadi dari pembahasan juga di kedokteran juga seperti itu. Gitu kelihatannya Mas, Bapak Ibu semua. Izin Pak Berman. Pak Ulu, Mas Ulu.
Silakan Pak Bayu. Ya, izin Pak. Eh, Tadi kan seperti Pak Agung sampaikan ya, kalau tidak salah di pasal 8 Undang-Undang Psikologi ya, kalau bisa di apple to apple kan, bahwa itu kan sudah ada ya terkait dengan pendidikan psikologi. Kan pendidikan juga akan diatur di sini kan Pak, pendidikan dan layanan psikologi jelaskan. Nah, di sana kan di pasal 8 ini kalau tidak salah di RPP-nya ini diatur dalam pasal 18. Pasal pasal 18, namun memang tidak secara eksplisit tidak di copy paste langsung gitu ya, tapi bahwa STR psikolog untuk lulusan program profesi umum, untuk lulusan program profesi, kemudian yang B dan yang C gitu ya, spesialis untuk lulusan program subspesialis gitu. Ketika sudah disepakati sebenarnya levelingnya seperti itu, mungkin di ini ya Pak, izin kalau dari kami sih sebenarnya di pasal 20-nya saja di apa diformulasikan kembali, misalkan di pasal 20 ayat 2 huruf A gitu ya. Ini berarti nanti ada 3 ayat bahwa penerbitan STR psikolog spesialis itu ini khusus spesialis yang ayat 2, dan yang ayat 3 itu khusus STR psikolog subspesialis gitu. Nah, di huruf A-nya nanti ditambahkan saja gitu, dengan melampirkan STR untuk umum gitu. Tapi sebelum itu memang kita harus memastikan dulu bahwa ya ini sifatnya leveling gitu, dan tidak bisa gitu. Misalkan ya entah ya sudah atau tidak. Misalkan ada seorang mahasiswa telah melakukan pendidikan profesi, kemudian langsung lanjut ke spesialis, langsung lanjut ke subspesialis gitu kan, itu kan sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi karena itu kan dia belum mendapatkan, bisa saja dia belum mendapatkan STR umum, makanya perlu dipastikan dulu apakah ini sifatnya leveling atau tidak. Ketika iya, maka yang perlu dirubah di pasal 20-nya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak Bayu, kalau Pak Bayu usulnya gimana Pak Bayu untuk yang ayat 2 ini? Jadi ketika disepakati ya Pak bahwa sifatnya bahwa spesialis tersebut harus memiliki STR umum, nanti dipisah Pak terkait dengan ayat 2 ini jadi ayat 2 dan ayat 3. Yang ayat 2 fokus ke spesialis dan ayat 3 fokus ke subspesialis. Kemudian, oke. Kemudian nanti di huruf A-nya ditambahkan saja Pak dengan melampirkan STR umum di akhir huruf A gitu Pak. Oke, nah ini nanti di draftingnya mau kita bedakan persyaratan dan mekanismenya atau mau kita gabung aja nih? Kalau 20 ini kan mekanisme ya. Oh ya, bisa persyaratan juga bisa Pak nanti kalau misalkan ada. Tapi ya perlu jelas dulu ya sih Pak terkait dengan konsep pemberian STR ini. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak ada masukan untuk yang persyaratan STR di jenjang di bawahnya sebelum punya yang lebih tinggi? Bu mungkin tadi. Ada tambahan? Izin itu masukannya Pak Berman. Jadi di ayat 3 saja Pak. Jadi yang ayat 2 itu spesialis, subspesialisnya dicoret di irah-irahnya itu di atasnya. Kemudian nanti di copy, nah yang subspesialis dengan melampirkan STR psikolog umum dan STR psikolog spesialis gitu. Eh, izin Mas Bayu, kalau untuk Baik, ayat 2 huruf A ini kan sebenarnya perguruan tinggi ya yang mengajukan usul kepada HIMSI ya. iya Pak. Pertanyaannya apakah perguruan yang tinggi itu tahu kalau dia melampirkan STR psikolog umum gitu ya. Kalau si psikolognya, tapi ini posisi yang A yang mengusulkan ini kan perguruan tingginya gitu. STR itu adanya dan dia juga perlu dipastikan juga apakah perguruan tinggi itu tahu bahwa STR si psikolog ini masih aktif atau tidak gitu ya. Oh ya Jadi baik Pak. ada proses lagi. Ya, bisa jadi seperti itu kalau misalkan itu. Kalau dimasukkan di 2A ini tampaknya harus ada satu step yang harus ditambahkan.
Kayaknya nggak terlalu beda jauh sama yang tadi ya, karena memang sebenarnya sudah diatur di pasal 17 dan 18, dan pastinya kalau misalnya STR-nya bermasalah, pasti dia nggak bisa lanjut. Jadi harus ada pemulihan, misalnya dia bermasalah, ada malpraktek, berarti kan ada mekanisme untuk apa namanya, pemulihan untuk STR-nya. Kalau misalnya di umum kan tercatat kan ada perpanjangan SILP ya. Nah, kalau dia tidak bisa perpanjang berarti ada pencabutan STR, berarti itu harus dipulihkan dulu sampai dia bisa ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau tadi mekanismenya dipisah berarti kan ada pengecekan STR dulu kan dari yang umum mau ke spesialis atau dari spesialis ke subspesialis. Mungkin itu. Boleh Mas, izin Mas dulu, Pak Direktur. Kalau untuk penambahannya di ayat 2 huruf B bagaimana? Kalau misalnya itu dijadikan verifikasi dan validasi induk organisasi profesi itu salah satunya terkait dengan STR psikolog yang bersangkutan gitu. Satu pasal yang Betul. menyebutkan Syarat. Syarat dan mekanismenya juga. pertamanya 19A mungkin persyaratannya untuk yang spesialis sama subspesialis memiliki STR yang jenjangnya. Nah itu nanti mungkin perguruan tinggi nggak perlu ngajuin Mas Berman, tapi validasi oleh HIMSI dan asosiasinya mungkin nanti validasinya mereka. Jadi posisinya induknya yang aktif ke perguruan tinggi gitu ya Mas ya? Ya, kalau boleh usul, mungkin izin Pak Iwan, Mas Bayu nih ya. Jadi mungkin kita perlu satu pasal dulu yang mensyaratkan bahwa untuk penerbitan STR di spesialis maupun subspesialis itu perlu memiliki STR di jenjang yang profesi umum dan profesi spesialis. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi di concernnya Mas Berman, bahwa ini yang mengajukan perguruan tinggi, saya pikir nanti itu bisa diverifikasi dan validasi oleh HIMSI-nya. Jadi HIMSI-nya akan ngecek ini STR-nya yang di jenjang sebelumnya itu masih aktif, ada dan masih aktif atau tidak. Mungkin begitu kali ya. Izin, iya Pak. Mungkin bisa dirumuskan terlebih dahulu ya Pak. Izin. Terima kasih. Mas Berman, mungkin bukan untuk psikolog umum kali ya, tapi untuk yang spesialis subspesialis aja langsung. Atau kalau boleh usul di pasal, sorry Mas Berman ya, sorry lagi nih, coba di pasal 18 lihat dulu deh. Kita di pasal 3A-nya misalnya,
STR psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan apabila STR yang umum itu apabila yang atau apa ya? Intinya sih maksudnya kalau yang STR di bawahnya masih aktif gitu, memiliki dan masih aktif. Mungkin Mas Arief bisa bantu nih. Atau mau di pasal 17, coba lihat 17. 17 bilangnya setelah mendapatkan sertifikat profesi. Gimana Mas Arief, mau di pasal 18 apa 17? Ini kan ayat 2 syarat berarti ya, setelah memperoleh sertifikat profesi gitu kan. Tapi kita baru bagi yang untuk spesialis, subspesialisnya itu di pasal 18 ayat 1 ya. Ya, izin Pak Ulu ya, izin Pak. Silakan Pak. Kalau di pasal 8 tadi sepakat sepertinya dengan Pak Ulu, nanti mungkin peletakannya bisa disesuaikan ya. Misalkan di pasal 18 ayat 3 ya misalkan. 18. 18 ayat 3 Mas Firman. Pasal 18 ayat 3. Tuh. Misalkan ini kan ayat 2-nya STR psikolog umum pada satu diterbitkan oleh organisasi profesi. Kemudian ayat 3-nya STR psikolog spesialis sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B diterbitkan yang ya setelah mendapatkan STR umum seperti itu. Bagaimana, Pak? STR psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan tadi kalimatnya gimana Mas Bayu, sorry. Diterbitkan oleh induk organisasi profesi sama ya. Setelah mendapatkan STR psikolog umum misalkan ya, Pak. Izin. Dan kalau yang untuk STR-nya tetap aktif gimana bunyinya Mas Bayu? Maksudnya kan ini kan bukan cuman memperoleh STR kan, tapi dia nggak boleh dicabut atau itu sudah sama artinya? Iya kan setelah mendapatkan STR psikolog umum itu kan status. Oh ini mungkin Pak Ulum mungkin mau highlight bahwa STR psikolog umum itu harus aktif ya Pak ya? Iya, maksudnya nggak boleh sedang apa dibukukan atau dicabut atau jatuh sanksi atau apa gitu ya? Oke. Berarti di pengaturan yang berbeda ya Pak, izin Pak. Itu di persyaratan sepertinya Pak kalau itu kan. Kalau ini kan lebih kepada bahwa step-step levelingnya STR psikolog umum, spesialis dan subspesialis seperti itu Pak. Sama juga nanti mungkin ketika dia subspesialis berarti kan STR spesialisnya harus aktif seperti itu atau tidak sebenarnya. Ini yang jadi pertanyaan kembali sebenarnya. Oke,
Berarti ini urutannya ayat 45 ini jadi ayat 34 dulu ya. Terus ayat 3-nya itu jadi ayat 5 gitu ya. Iya. Terus kan tadi ada yang hilang ya Pak terkait dengan apa asosiasi profesi tersebut ya. Iya, itu jadi ayat 5 ya. Iya, jadi nanti ayat 5 untuk STR yang psikolog spesialis dan subspesialis, penerbitannya bekerja sama dengan asosiasi profesi psikologi seperti itu Pak. Jadi ayat 3-nya dicoret, kemudian nanti ada ayat eh, 6 baru ya atau 5 baru seperti itu Pak. Itu yang biru dinaikin jadi ayat 3, Mas Rozi. Ya. Oke. Yang biru di bawah delete dulu. Delete ya. Terus yang ayat 4 dikasih titik. Ayat 5 bunyinya jadi Penerbitan STR gitu ya Pak. Penerbitan STR. STR, psikolog Yes. dan spesialis dan psikolog Iya. spesialis. Bekerja Sebelum sama masuk langsung ya Pak. pada ayat 3 dan ayat 4. Diterbitkan oleh organisasi profesinya, induk organisasi profesi nggak perlu lagi kali ya. Langsung aja Mas Berman, diterbitkannya dihapus, langsung bekerja sama dengan, jadi penerbitan STR bekerja sama dengan gitu. Gini kan maksudnya ya Mas Bayu ya? Ya, izin atau sebenarnya agar tidak ini ya. Kalau rumusannya seperti ini ya, mungkin nanti bisa di itu ya dari Kemenkum. Dalam penerbitan STR sampai ayat 4, induk profesi gitu ya. Induk profesi organisasi profesi bekerja sama. Sebenarnya sama sih rumusannya hanya dipisah saja sih, Pak. Heeh, Berarti ayat 5 di depannya tambah dalam Dalam penerbitan atau dalam menerbitkan gitu. dalam menerbitkan. Dalam menerbitkan. Nah, kalau kita atur seperti ini sudah cukup menjawabkah Pak Iwan, Mas Bayu, untuk yang punya STR di bawahnya? Bu Bapak lain, silakan. Izin Mas Berman, Mas Bayu. Silakan Pak, terdengar suaranya Pak. Eh, saya malah ini diskusi aja dulu ya Pak Berman, Pak Helu. Saya malah cenderung kalau ditempatkan di pasal 18 bagaimana ya Pak ya. Jadi kan eh, yang ayat satunya ya, ayat satunya eh, STR yang huruf B-nya STR psikolog spesialis untuk lulusan program spesialis dan memiliki STR psikolog umum yang masih aktif. Oh, berarti yang B misalnya STR psikologi untuk lulusan program spesialis yang memiliki STR Psikolog umum yang masih dan aktif. masih aktif gitu ya Pak? Ya, ya. Dan yang psikolog spesialis untuk lulusan program subspesialis yang memiliki STR psikolog spesialis dan masih aktif. Dan masih aktif ya, artinya
Berarti yang pertama diganti dan aja Mas Berman. Tapi ini yang ya harusnya ya, yang memiliki STR psikolog. Dan masih aktif maksudnya Pak. Jadi STR psikolog umum dipunyai tapi juga masih aktif. Kan jadi kondisi yang harus dipenuhi kedua-duanya. Yang C STR psikolog spesialis berarti. Silakan Ibu Bapak, ini ada dua cara menulis ya. Mungkin Mas Arief ada pendapat dari Kemenkum? Untuk STR psikolog spesialis ini dengan rumusan yang baru seperti ini yang memiliki STR psikolog umum yang masih aktif, berarti apa namanya, tidak memungkinkan untuk yang belum punya untuk jadi punya jadi spesialis psikolog spesialis ya dengan rumus seperti ini. Betul. Kalau yang seperti ini ya udah seperti ini sih cukup. Masih pakai aktif. Ayat 1 atau yang ayat 34 lebih baik? Kalau 34 itu kan eh, 34 itu kan ada penekanan untuk penerbitan STR-nya Pak Ulu. Sedangkan yang atas kan lebih sepatnya yang persyaratan yang tadi yang dibilang oleh Mas Bayu perlu ada persyaratan kan. Nah, untuk yang satu sih saya bisa seperti itu Pak Ulu. Ibu Bapak lain ada di ruangan? Kalau ada pendapat yang beda? STR psikolog umum dan STR psikolog spesialis ya. Dua-duanya kan berarti Pak ya? Mari Ibu Bapak kita bungkus. Iya, izin. Kalau kita melihat dari Undang-Undang 23 ya, pasal 15 itu kan sebenarnya nomenklaturnya itu STR program spesialis. Kan kalau kita ngelihat dari pasal 15 ayat 4 aja contohnya nih, STR program spesialis maupun program subspesialis. Tapi kan kalau di sini kita membuat branding berbeda ya, langsung membuat STR tadi spesialis kan begitu tuh ya, diperuntukkan bagi lulusan profesi tadi. Coba Mas. Iya, kembali tuh. Kan begitu ya. Nah, kalau menurut saya ini yang alternatif satu itu, yang ayat 1 huruf B contohnya, STR psikolog spesialis untuk lulusan program spesialis yang memiliki STR psikolog umum yang masih aktif. Ini sebenarnya kan diperuntukkan kepada lulusan program spesialisnya, bukan dia harus memiliki STR-nya gitu loh. Di pasal 15 di dalam Undang-Undang 23-nya kan begitu ya. Nah, kalau tambahan seperti ini kok seolah-olah itu dia persyaratan untuk STR, walaupun itu tadi yang memang diperuntukkan tadi, dia harus memiliki spesialis, harus memiliki STR psikolog umum gitu. Tapi dari undang-undang itu kan rohnya kepada lulusan program spesialisnya, kan begitu menurut kami. Nah, mungkin alternatif ketiga kalau menurut saya, kita bisa mengaduk di dalam pasal 15 ayat 5 itu tadi.
Coba di undang-undang itu walaupun kita pasal 15 ayat 5. Nah, ini kan sebenarnya setelah mendapatkan sertifikasi profesi ya. Ini kalimatnya kan setelah mendapatkan sertifikat profesi. Mungkin kita berubah tadi STR untuk psikolog spesialis itu tadi dirubah diberikan kepada psikolog yang telah memiliki STR psikolog umum kan begitu tuh. Nah, nanti yang subspesialis pun juga begitu. Apakah tadi diberikan kepada psikolog yang telah mendapatkan STR apa namanya? Mungkin umum juga ya. Kalau yang subspesialis ya, umum dan STR spesialis. Jadi kita nggak ngerubah apa namanya lulusan program itu tadi gitu. Berarti nggak pakai lulusan lagi. Lulusan tetap itu masih di atas tadi. Lulusan itu tadi kan masih tetap yang pertama tadi kan alternatif pertama itu kan kita langsung menambahkan ya untuk lulusan program spesialis yang memiliki STR kan begitu tuh. Terus yang alternatif kedua kan sebenarnya rohnya itu kan siapa sih yang menerbitkan STR itu kan gitu. Itu kan diterbitkan tadi yang diterbitkan oleh induk organisasi profesi. Kalau spesialis adalah induk organisasi profesi dan bekerjasama dengan uh, yang di bawah apa ya? Asosiasi. Asosiasinya kan begitu ya, spesialis sama subspesialisnya. Nah, itu biarin ini, tinggal kita tambahkan ayat itu tadi seperti yang pasal 15 itu tadi. Nanti psikolog apa STR untuk psikolog spesialis kan gitu kayak ayat 5 diberikan kepada psikolog yang telah mendapatkan STR umum kan gitu. Itu ya ini alternatif saja sih. Berarti nambah lagi satu ayat atau satu pasal begitu maksudnya ya? Ayat. Jadi yang kita sampai tadi ya. Sebenarnya maksudnya kan sama ya. Monggo silakan Mas Arief. Ini tadi maksudnya sebenarnya kalau saya nangkep maksudnya Pak Iwan ini supaya ngirit ayat. Tapi kalau Pak Agung bilang ya biarin aja seperti yang lama, seperti yang awal. Tetapi kemudian ditambah lagi satu ayat atau satu pasal mungkin gitu. Yang ngatur bahwa STR buat yang spesialis itu harus punya yang umum dulu. Sama seperti ini sebenarnya. Cuman supaya apa ya, ngebedain yang satunya ini nekanin kelulusan program spesialisnya. Yang satu lagi menekankan bahwa dia udah punya STR-nya dulu. Monggo Mas Arief. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat, kalau misalnya yang tadi ini kan jadi ada 3 alternatif ya. Yang pertama kita pakai yang ayat satunya saja seperti ini, yang 3-4 kita hapus gitu kan ya. Jadi mekanismenya balik ke awal. Yang kedua kita nggak pakai ayat 1 yang biru, tapi kita langsung pakai mekanisme yang 3 dan 4. Yang ketiga tadi usul Pak Agung, kita balik ke awal semuanya 1, 2, 3, 4. Tapi kita tambah lagi satu ayat atau satu pasal seperti pasal 18 ayat 1 gitu. Kalau ayat 1 mau dibalikin seperti awal sih ya nggak masalah sih Pak Paulu ya. Terus sebenarnya sama aja ya. Tapi kalau emang mau lebih di rigid ya nggak apa-apa yang ditambah yang 1 tetap awal. Terus yang 3-4 ya kita pakai juga nggak apa-apa gitu. Kalau kita mau pakai untuk mempertahankan yang di undang-undangnya gitu. Jadi ayat 1 ABC-nya itu tetap seperti awal tadi itu. Terus yang 3-4 maksud Pak Agung ya maaf. Ya itu 3-4 pakai gitu kan maksudnya. 3-4 ini kan lebih ke mekanismenya nih. Kalau tadi Pak Agung bilangnya sih maunya ada satu ayat lagi atau satu pasal bilang bahwa STR untuk psikolog umum, maksudnya STR itu diberikan kepada psikolog umum. Kemudian STR diberikan kepada psikolog spesialis yang memiliki STR psikolog umum gitu. Terus STR diberikan kepada psikolog subspesialis yang memiliki STR psikolog umum dan STR psikolog spesialis.
Tapi itu kayaknya jadi rumit ya Pak Agung ya. Maksudnya nanti jadi kita ngebacanya agak sulit gitu. Sebenarnya meskipun kita tetapkan STR ini untuk ini kan dengan ada STR psikolog umum itu berarti kan untuk psikolog umum kan tanpa ada diberikan kepada siapa enggak sebenarnya udah paham kan maksudnya kalau kita nggak ada tambahan seperti itu maksudnya dengan cukup sampai 34 ini tanpa ada STR tadi kan psikolog umum untuk diberikan psikolog umum gitu kan maksudnya kan maksudnya kita sudah bisa memahami bahwa STR ini pasti kan untuk psikolog umum kan bukan untuk yang main-main kan berarti kan seharusnya kan seperti itu kalau bisa dimaknai. Kalau misalnya tanpa kita tambahin ayat yang tadi Pak Agung berikan. Iya. Iya memang betul. Bisa dimaknai, sudah bisa terbaca sebenarnya. Ya jadi kalau menurut kami sih tanpa ada tambahan ayat yang dari Pak Agung itu sebenarnya udah terbaca gitu. Nggak mungkin STR umum untuk yang mana gitu. Oke. Nah kalau itu untuk yang ayat 1 mungkin kalau mau tadi Pak Agung bilang kita mau kembali ke awal berarti. Konsep yang di undang ya kembali ke awal juga nggak apa-apa. Yang penting 34 kan udah ada. Berarti 34 tetap hidup ya. Iya. Jadi kalau kan alternatifnya kalau ayat 1 hidup 34 nggak perlu, ya kan? Dibalik ke rumusan awal. Tapi kalau ayat 1-nya dikembalikan ke rumusan awal, maka 34-nya hidup gitu kan? Untuk tadi syarat untuk yang mendapatkan STR itunya. Baik Ibu Bapak, ini berarti kalau masukan dari Kemenkum, ayat 1-nya kita kembalikan ke yang awal, ayat 3 dan 4-nya tetap. Gitu. Mungkin ada tanggapan Ibu Bapak? Kalau misalnya ada tanggapan dipersilakan. Pak Iwan, aman Pak Iwan kalau kita pakai ayat 3 dan 4? Silakan Pak, itu yang mendapatkan Kemenkum yang memang draftingnya dari sana, kami ikut aja Pak. Tadi saya menyampaikan untuk diskusi aja Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih. Berarti ini kita ini ya, kita hapus yang birunya Mas Berman. Ya. Kalau kita pakai 34, yang ayat 4 itu perlu ini juga ya, STR psikolog umum ya? Iya, betul. Satu itu. Terus yang kedua, apakah ada makna lain nggak ya bahwa STR seperti ayat 3 ya, STR psikolog spesialis bla bla diterbitkan oleh Indo Organisasi Profesi setelah mendapatkan STR psikolog umum. Jadi tahapannya seolah-olah psikolog STR psikolog umum dulu gitu loh. Padahal dia harus memiliki, konteksnya kan entah berapa lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berikutnya dia ngambil pendidikan profesi, terus dia mau lulus, didapatkan STR psikolog kan nggak ada masalah nih. Tapi kalau kalimat setelah mendapatkan STR psikolog umum, jadi seolah-olah tahapannya itu dulu gitu loh. Kan? Iya. Nah, ada kalimat perubahan apa yang istilahnya yang tidak ada istilah multi tafsir gitu, maksudnya dan psikolog memiliki STR umum gitu, itu kan sebenarnya jelas ya. Iya. Izin Pak Berman. Pak Ulu. Pak Bayu. Ya izin. Ya iya Pak Pak Agung ya. Apakah gini mungkin ya rumusannya ketika kan tadi dikhawatirkan bahwa ini harus kalau mau ngurus spesialis harus secara dekat ya dalam waktu dekat spesialis dan umum. Kalau rumusannya misalkan ya Pak, izin diskusi ya Pak. Misalkan di STR psikolog spesialis untuk lulusan program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan atau dapat diterbitkan dalam hal psikolog telah mendapatkan STR psikolog umum seperti itu Pak. Jadi bukan setelah mendapatkan gitu.